kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. Haleluya. Saat menyembah Bapa dalam kekudusan, dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. katakan saat ku angkat tangan, saat ku angkat tangan, menyembah Yesus, menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu, urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga, Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, oh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini ya Bapa, kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami semua. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Allah.
supaya lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi setiap kami, menguduskan setiap keberadaan hidup kami, mengajar kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu saat ini, ya Allah. Kami juga mohon belas kasihan Bapa, mengampuni kami, memaafkan ketidaktepatan hidup kami, supaya kami terus ada dalam kesucian kekudusan Allah. Lalu ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, kami mau berjuang untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa adalah akibat dari manusia tidak dapat menjaga keinginan hatinya terhadap apa yang ditawarkan oleh iblis. Sebab apa yang ditawarkan oleh iblis itu sesungguhnya itulah yang dilarang oleh Allah, di mana Allah melarang supaya manusia tidak boleh memakan buah itu. Larangan Allah supaya manusia tidak boleh memakan buah itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudaraku, Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk manusia. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik, tetapi Allah juga memberi larangan supaya manusia tidak boleh memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Karena apa? Karena Allah tidak ingin pada akhirnya manusia akan binasa. Di sini kita bisa melihat bahwa sejak semula Allah memiliki rancangan yang sempurna atas kehidupan manusia. Allah ingin manusia ada bersama-sama dengan Allah, menjadi rekan sekerja Allah. Oleh sebab itu Allah melarang manusia supaya manusia tidak melanggar perintah Allah. Karena melanggar perintah Allah itu bisa mendatangkan kebinasaan atas kehidupan manusia. Artinya ketika manusia melanggar perintah Allah, itu berarti manusia akan mati. Itulah yang dikatakan oleh Allah, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada manusia tidak bisa menjaga keinginan hatinya untuk menikmati apa yang dilarang oleh Allah, maka ketika ular menawarkan buah itu, manusia pun tergoda untuk memakannya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana cerdiknya ular menipu manusia. Sebab kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, lalu kita mulai membaca dari ayatnya yang keempat, dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara,
Apa yang disampaikan oleh ular ini membuat manusia terjerat, membuat manusia tergoda, membuat manusia tidak dapat menahan hawa nafsunya, keinginan dirinya untuk menikmati buah yang dilarang oleh Allah itu. Sebab kalau kita mau melihat pada ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari fragmen yang singkat ini seharusnya kita bisa belajar bahwa selamanya iblis akan selalu berusaha menjerat manusia dengan berbagai tawaran-tawaran kesenangan hidup yang bisa dinikmati. Dan cara itu juga yang dipakai oleh iblis untuk menawarkan dunia ini dengan kemegahannya kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan tegas, yang mulia Tuhan Yesus Kristus menolaknya karena Tuhan Yesus lebih memilih untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, seharusnya kita juga memiliki prinsip hidup yang sama seperti yang dimiliki oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kita tidak memiliki prinsip hidup yang sama seperti Kristus, maka kita akan menjadi manusia yang terus memberontak kepada Allah. Padahal di dalam Kristus kita sudah ditebus, kita sudah menerima kasih karunia Allah. Yang artinya kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi yang terjadi saat ini, oleh tipu daya dunia, kita sudah terlanjur menjadi manusia yang konsumeristis, yang suka terhadap kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, akan semakin tertarik ketika melihat baik itu iklan atau penawaran-penawaran dengan cara yang berbeda. Itu membuat banyak orang semakin tertarik untuk menikmatinya, saudaraku. Ketika melihat penawaran-penawaran yang menarik itu, lalu ada begitu banyak orang, termasuk kita sebagai orang percaya, mulai tergoda untuk menikmati itu, untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan. Inilah yang firman Tuhan gambarkan sebagai keinginan mata, saudaraku. Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara perhatikan itu. Mungkin selama ini kita membaca ayat firman Tuhan ini, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa sudah ribuan tahun yang lalu ketika kita belum ada di dunia ini, ya bahkan kalau mau dibilang dengan bahasa sederhananya, mimpi saja belum, saudaraku. Kita belum ada, orang tua kita belum ada, orang tua dari orang tua kita juga belum ada. Jadi ribuan tahun yang lalu Allah sudah memperingatkan manusia bahwa pada akhirnya ada tawaran-tawaran yang membuat kita begitu tertarik. Ketika kita melihat, kita suka, kita ingini, kita mau memiliki itu semua dan kita mau menikmatinya. Nah saudaraku, itulah keinginan-keinginan daging yang tentu lahir dari keinginan mata seperti yang firman Tuhan katakan ini. Dan juga pada akhirnya, saudaraku, ini akan membuat orang memiliki keangkuhan hidup. Kalau ia memiliki sesuatu yang ia suka, yang ia senangi, dan itu membanggakan, ini akan membuat manusia tanpa sadar hidup di dalam keangkuhan hidup.
Dan sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini karena firman Tuhan katakan semuanya itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau kita melihat penawaran-penawaran yang dunia tawarkan lalu kita tertarik, itu artinya kita memberikan diri kita, ya, atau menyerahkan diri kita masuk di dalam perangkap kuasa kegelapan. Atau dengan kata lain, kita terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan, saudaraku. Ada banyak orang mengejar akan hal ini karena mereka ingin memuaskan jiwa mereka. Mereka merasa kalau memiliki sesuatu yang mereka inginkan itu kepuasan jiwa tersendiri, itu kesenangan diri tersendiri yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Saudara, kita harus menyadari ini sebelum kita juga ikut terjerat di dalamnya, saudaraku. Kehidupan kita di dunia ini kan tidak lama, hanya sementara, hanya sebentar. Lalu kalau kita mengejar apa yang kita inginkan demi kepuasan jiwa kita, tetapi itu akan membuat kita binasa di kekekalan, maka sebenarnya inilah kebodohan terbesar yang kita lakukan demi kesenangan yang sementara, tetapi kita tidak pernah memikirkan keselamatan jiwa kita di kekekalan. Jadi kita berjuang untuk memuaskan jiwa kita dengan kesenangan-kesenangan hidup yang sementara, tetapi pada akhirnya jiwa kita akan binasa di kekekalan. Lalu ketika kita menyadari akan hal itu, sudah terlambat, sudah tidak bisa diubah lagi, saudaraku. Ingat baik bahwa kita ini adalah ahli waris dari janji Allah. Janji yang mana? Ya tentu janji untuk mewarisi kerajaan Allah. Kalau kita menjadi orang percaya yang benar, orang percaya yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, orang percaya yang terus menjaga hati dan pikirannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, orang percaya yang terus menjaga seluruh keberadaannya tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah, dan itu terus berlangsung dari hari ke hari, maka kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Allah. Kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 17, dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada janji bagi kita sebagai orang percaya, tetapi persoalannya adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, kita juga harus berjuang untuk mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang layak, ya, untuk menerima janji-janji itu. Dan saya mau katakan bahwa inilah kepuasan jiwa yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Bukan kepuasan jiwa yang sementara ketika kita mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi di sini sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kepuasan jiwa, kenyamanan hidup yang sesungguhnya itu tidak ditentukan oleh fasilitas hidup atau materi-materi dunia dan hiburannya, ya, yang bisa kita nikmati saat ini. Tetapi kepuasan jiwa yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Lalu kita hidup dalam kemuliaan Allah. Dan kepuasan jiwa seperti itu tidak akan pernah lenyap, saudaraku. Kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu sekarang kita harus menyadari bahwa menjadi orang percaya itu kita tidak berjuang untuk mencari kepuasan jiwa yang sementara, tetapi kita harus berjuang supaya pada akhirnya kita bisa memiliki kepuasan jiwa yang sesungguhnya yang tidak akan pernah hilang,
dan tidak akan pernah termakan oleh waktu, saudaraku. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari akan hal ini. Makanya kalau kita sadar kita ada di dunia ini hanya sementara, kita harus berpikir sama seperti Tuhan Yesus berpikir. Kita tidak boleh menjadikan dunia ini segala-galanya. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, tidak ada kesenangan hidup dunia yang dikejar oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Nah, begitupun ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti prinsip hidup seperti yang Tuhan Yesus sudah jalani, saudaraku. Firman Tuhan menasihatkan kita, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau kita melihat Matius pasal 6 ayat 19 ayat 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, hal ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita hanya hidup untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Ya, kita hanya mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Sama seperti Tuhan Yesus yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Cara hidup seperti ini sama dengan kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Cara hidup seperti ini sama dengan kita sedang mencari kepuasan jiwa yang sesungguhnya. Memang tidak dinikmati saat ini, tetapi nanti ketika kita berada di balik kematian, kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, dan disitulah kita akan mengalami kepuasan jiwa yang tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, sehingga kita tidak lagi mengejar kesenangan hidup dunia yang sementara ini, tetapi yang kita kejar adalah kepuasan jiwa yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang kembali menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus menjaga hati kami supaya tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang sementara, tidak tertipu oleh tipu daya kuasa kegelapan yang ingin menjerat kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, tuntun kami dan pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sisa umur hidup kami, apa yang kami lakukan semuanya itu merupakan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.